Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian ada dalam kondisi yang terbaik. Kembali lagi di Jurnal Horor. Kali ini Jurnal Horor akan mengulas sebuah cerita horor di balik sebuah nama seram yang menyebarkan teror, yaitu nama ini. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, dan udah share juga. Yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis. Gak usah banyak panjang lebar gitu. Nah, sekarang kita masuk aja ke cerita. Cerita yang diambil dari Tidak Horornya Kalong ini. Jangan Panggil Walisdi judulnya. Cerita ini saya dapatkan dari pengalaman seseorang yang kemarin ikut dengerin di Space, di mana narasumber yang iseng memanggil nama seseorang yang diyakini bisa memanggil sosoknya datang. Dalam kejadian ini, narasumber mengalami teror yang tersembunyi di balik sebuah nama. Nih ada disclaimer-nya. Kalau saya luput menyebutkan tempat dan hal lain, tolong disimpan untuk diri sendiri saja. Tidak semua cerita mitos dan urban legend itu bualan semata. Dan treat ini hanya untuk pengingat agar kita selalu berhati-hati. Terakhir, jangan ucapkan Walisdi 3 kali kalau tidak mau kejadian ini terulang. Di depan cermin, ada yang berani memanggil nama Walisdi 3 kali? Mungkin ini adalah pembuka obrolan yang sebelum akhirnya salah satu pendengar di Space mengalami kejadian mistis di rumahnya. Nah, ceritanya di sebuah kota yang sangat istimewa ini pernah ada cerita tentang teror pocong yang sempat meneror sebuah sekolahan. Tapi maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama sekolahnya. Said, nama lelaki itu. Awalnya tidak ada yang aneh, bahkan biasa saja. Namun malam itu, tepat setelah Space berakhir, teror mulai berdatangan bertubi-tubi. Apalagi malam itu tepat 7 hari simbahnya meninggal dunia. Malam itu lebih dingin dari biasanya, bukan karena hawanya, melainkan jarak antara lantai dengan langit rumahnya cukup tinggi, lebih tinggi dari rumah pada umumnya. Said menatap ke sekeliling kamarnya sebelum akhirnya menuju kasur tempat dia biasa tidur. Sejak ia melamun, menatap dinding, tak lama muncul wanita dari balik pintu kamar. Mikir opo mas? Mikir apa mas? Said sedikit terkejut. Ia menatap Rini istrinya. Ora kode. Enggak kok. Rini lalu melangkah menuju kasur, merebahkan tubuhnya di samping Said. Said mencoba untuk tidur lebih awal. Namun belum lama ia memejamkan mata, ia terbangun. Said seperti merasakan ada hawa aneh yang tiba-tiba saja membuatnya tak nyaman, menyusup masuk ke dalam kamarnya. Hingga tiba-tiba Said mendengar 3 kali suara gebyuran air, menandakan kalau ada seseorang di kamar mandi. Tak lama setelahnya menyusul suara berderit pintu belakang yang dibuka. Said diam dalam ketakutan, sesekali menyeka keringat yang mengucur deras dengan selimut. Sedang untuk membangunkan istrinya tak mungkin ia lakukan. Beberapa saat Said membeku di atas kasur, kemudian bertekad untuk bangun, mengingat dan menimbang jika itu adalah sosok maling. Perlahan langkah Said keluar kamar dengan berjinjit
ia pun melangkah ke arah dapur. Aroma rokok tiba-tiba menyusup masuk penciuman Said, membuatnya semakin yakin untuk mendatangi. Perlahan tubuhnya merapat ke dinding. Tangannya kemudian menyibak kain gordeng dan menyipitkan sebelah matanya. Kosong, tak ada apapun dan tidak ada siapapun. Hal itu membuat berani melangkah mendekati dapur. Tetapi sesampainya di sana, ia pun sedikit terkejut melihat puntung rokok di atas meja. Said lalu beralih ke pintu. Lagi-lagi ia terperanjat, mendapati pintunya masih tertutup rapat. Berpikir sejenak, tiba-tiba merinding. Said lalu buru-buru meninggalkan dapur. Tapi sebelum masuk kamar, langkahnya kembali terhenti oleh aroma yang sangat menyengat. Rasa takut Said semakin menyeruak, yang mana dirinya sangat kenal dengan aroma kembang kuburan itu. Seolah tak ada pilihan, Said akhirnya memberanikan diri menoleh ke ruang tamu. Tepat saat matanya baru menyapu isi ruangan, pandangannya terhenti, beradu pandang dengan sepasang mata dari sosok terbungkus yang berdiri di pojok ruangan. Tubuh Said gemetar. Matanya tak mampu beralih dari sosok dengan balutan kain putih lusuh yang sedang berdiri memandanginya. Terlebih, sosok pocong itu tak memakai penutup kepala, memperlihatkan kepala tanpa kulit dengan mata bolong. Aroma busuk seketika menebar dari tubuh sosok itu. Said hanya diam membeku, menyaksikan sosok pocong itu menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Seakan tubuhnya tak teraliri darah, membuatnya hanya terpaku dalam ketakutan. Saat itu juga teriakan panggilan dari istrinya menyadarkan Said. Segera Said membalikkan badan, berlari menuju kamar. Said lega manakala melihat istrinya dalam keadaan baik-baik saja. "Ene opo mas? Ada apa?" tanya Rini ketakutan. Said terlihat bingung mendengar pertanyaan istrinya. "Sampean si Kondi? Sampean dari mana?" sambung Rini. Barulah Said sadar bila kejadian yang baru saja ia alami benar-benar nyata. Belum sempat menjawab, Said dengan segera naik dan berbaring di sebelah istrinya, seraya berbisik lirih. "Arwah Simbah merempeni aku, Dek. Arwahnya Simbah mendatangi aku, Dek. Mas, ojo gawe-gawe. Aku wedi, Mas. Mas, jangan aneh-aneh. Aku takut, Mas," sahut Rini gemetar. "Wes ropopo, wes lungo kok. Sudah nggak apa-apa, sudah pergi kok," ucap Said menenangkan. Setelah Said merasa lebih tenang, ia mencoba memejamkan mata, berharap terlelap dan terbangun saat pagi menjelang. Namun belum sampai 10 menit Said menyelimuti tubuhnya di kasur, ia dibuat kembali tercekat dengan suara layaknya langkah kaki terseret. Said terdiam, matanya melirik ke tembok sisi kiri, di mana dari luar tembok dinding itulah suara gemersak kembali terdengar. Dengusan napas Said memburu saat langkah terseret begitu jelas di telinganya, berhenti tepat di balik jendela kamarnya. " Srek, srek, srek."
Tubuhnya serasa tak bertulang, jiwanya benar-benar tercekam. Bukan hanya suara seretan langkah kaki, tapi juga bau busuk yang baru beberapa menit yang lalu ia cium kembali muncul. Semakin lama, suara menyeret itu semakin keras, beriringan dengan suara geraman dan bau busuk semakin intens terdengar, membuat Said tak kuasa menahan air mata ketakutannya. Lama Said dirundung suasana menakutkan sampai-sampai tubuhnya kaku. Hingga akhirnya satu kalimat yang terucap tanpa ia sadari mengakhiri suara menyeret langkah kaki. Kula nyuwun ngapunten, kula nyuwun ngapunten. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Hening. Tak ada suara geraman, tak ada bau busuk tercium, tak ada suara langkah gemeresek, membuat suasana kembali tenang. Ucap syukur dari bibirnya mengiringi matanya untuk terpejam kembali, berharap semua sudah berakhir dan terbangun dan meninggalkan hari buruknya. Namun, lagi-lagi Said harus terjaga. Said tidak tahu jam berapa pastinya. Dia hanya terbangun, terkejut, mendengar ketukan keras dari pintu depan. Membuatnya kembali terdiam, tertegun, antara kaget bercampur takut. Apalagi ia merasa jika ketukan itu seperti sebuah gedoran yang tak henti-henti. Kembali tubuhnya menggigil. Tak ada keberanian sedikit pun saat itu. Sampai beberapa saat lamanya Said membiarkan suara ketukan keras yang selalu membuatnya takut. Sejenak ketukan berhenti, membuat batin Said sedikit tenang. Sebelum akhirnya satu suara dari jendela membuatnya bangkit terduduk di tepian ranjang. "Id, Said, bukao lawange. Id, Said, bukain pintunya." Wajah Said seketika menciut, seperti tengah memastikan jika suara panggilan itu benar-benar dikenalnya. Beberapa kali dan berulang lagi sampai akhirnya Said yakin. "Bapak?" ucap Said memastikan. Sunyi, tak ada sahutan. Rasa penasaran tiba-tiba muncul. Setelah berulang ia bertanya, tapi tetap tak ada sahutan. Perlahan Said bangkit, melangkah pelan mendekati jendela kamarnya. "Bapak, wonten opo, Pak? Kon dalu-dalu." "Bapak, ada apa, Pak? Kok malam-malam?" tanya Said dari dalam kamar. "Bukai lawange," sosok yang diyakini Said itu adalah bapaknya, tanpa menoleh ke arah Said. Kali ini tak ada sedikit pun rasa curiga, meski ia melihat gelagat aneh dari sikap bapaknya yang tak melirik sedikit pun ke arahnya. Keanehan baru dirasakan Said ketika ia baru saja melangkah keluar kamar dan berjalan menuju pintu depan. Tiba-tiba Said melihat ada sebuah bayangan aneh yang berdiri di balik jendela kamarnya. Bayangan yang terpantul dari sorot cahaya lampu luar itu membentuk sosok tak asing. Said kembali mengingat, merangkai kalimat yang ia dengar dari sosok bapaknya. Termangu Said. Ia berpikir, jika bapaknya baru sore tadi berpamitan untuk pergi keluar Jawa, sehingga ia merasa tidak mungkin jika bapaknya kembali pulang tanpa mengabari dirinya. Wajah Said seketika menegang saat sosok yang ada di luar rumahnya berucap menyebut nama Walisti berulang kali tanpa jeda.
Ia buru-buru berbalik, berlari masuk kamar, dan menutup pintu rapat-rapat. Sampainya di kamar, tepatnya setelah menutup tubuhnya dengan selimut, napas Said memburu. Jantungnya berdegup tak menentu. Jiwanya benar-benar tercekam. Hingga tak beberapa lama, Said memejamkan mata. Telinganya sayup-sayup mendengar lantunan azan subuh, menandakan jika pagi akan menjelang. Tak mau berpikir jauh, Said memilih untuk meneruskan tidurnya. Pagi itu, setelah mengalami ketakutan, Said terbaring lemah. Badannya panas tinggi, bibirnya terasa keluh. Tulang-tulangnya terasa kaku dan linu, membuatnya hanya bisa beraktivitas di atas kasur. Meski begitu, Said masih memikirkan kejadian semalam. Ingin rasanya ia menemui seseorang untuk meminta tolong. Tapi saat itu, untuk bergerak pun Said meringis ngilu. Selama 2 hari, Said hanya terbaring. Tapi di hari ketiga, keadaannya sudah membaik. Seperti pagi itu, Said tampak sudah mulai beraktivitas seperti biasa, berangkat bekerja di salah satu pabrik sapu tangan. Hari beranjak sore, Said sudah sampai di rumah. Sepi dan sunyi dirasa Said walaupun ditemani istrinya di rumah. Selepas azan maghrib, Said memutuskan masuk ke dalam kamar. Di samping tubuhnya yang masih lemah serta hawa tak enak, ada rasa takut yang mulai membesit. Saat tiba-tiba ingatannya kembali mengingat peristiwa semalam. Langit kemerahan itu perlahan berganti gelap, membuat suasana kampung kritisan udah disamarkan seperti kampung mati. Mereka lebih memilih berdiam diri di dalam rumah ketika suruk menjelang. Bukan tanpa alasan, masyarakat percaya bahwa saat maghrib tiba akan banyak setan dan jin berkeliaran. Waktu itu Said sedang mengamati suasana luar rumah dari dalam jendela kamarnya. Enek opo mas, kok ketemu nyawang nyobo? Gak maghriban sih. Ada apa mas, kok dari tadi ngeliatin keluar? Gak sholat maghrib dulu? Tanya Rini yang baru saja masuk ke dalam kamar. Gak dek, uko koyon delok nek uwong, mingkono kayak gedoloke omah ini. Gak dek, aku kayak lihat ada orang di sana lagi ngeliatin rumah ini. Mendengar itu, istrinya ikut mengintip, namun tak mendapati apapun dan siapapun selain pekarangan dan jalan perkampungan. Gono opo-opo mas, gak ada apa-apa mas. Tak lama Said menutup jendela. Mereka lalu menunaikan sholat maghrib berjamaah di rumah. Setelah selesai, Said lalu berjalan ke depan untuk mengunci pintu rumah. Baru saja Said berbalik hendak masuk kamar, istrinya sudah berdiri menatapnya kosong. Ia mendekati suaminya sebelum berbisik lirih. Mas, aku podo ngerasane opo sik sampean rasai. Mas, aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Said tak langsung menjawab. Ia hanya diam walau kepalanya sedang mengingat kembali kejadian pertama saat teror pocong itu muncul. Ingin rasanya Said berkata jujur, tapi dia lebih memilih untuk tidak membahas, bukan karena apa-apa, tapi Said tidak mau kalau nanti dia tambah repot. Mau awan pas aku dewean neng omah, neng kamar mandi ono suara wong adus mas. Tapi pas tiliki gak ono apa-apa, jubine yo garing blas gak teles. Tadi siang, pas aku sendirian di rumah, di kamar mandi ada suara orang mandi mas. Tapi pas aku cek gak ada apa-apa,
lantainya juga kering, Mas. Said terdiam lama, mencerna dan mengaitkan kejadian yang ia alami malam itu. Tapi Said tetap pada pendiriannya. Ia tetap menyangkal, meski di dalam hati semua ucapan istrinya benar. Said menatap Rini, lalu menepuk kedua pundak istrinya sembari berucap lirih sebelum pergi meninggalkannya. "Kono apa-apa, Dek? Rumah iki aman. Gak ada apa-apa, Dek. Rumah ini aman." Malam itu Rini lebih dulu tidur, sedangkan Said dia masih mengotak-atik ponselnya. Ia juga sudah mencoba untuk mencari solusi dari internet, bagaimana mengusir hantu di rumah. Namun segala cara sudah ia lakukan, mulai dari sholat 5 waktu, sholat tahajud, bahkan ngaji selesai sholat. Tetap saja gangguan itu masih ada. Dirasa mulai mengantuk, Said memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Baru saja tangannya membuka handle pintu dari arah dapur, Said mendengar ada suara orang bersenandung. Suara itu tampak mirip dengan suara istrinya. Said sempat berpikir, apakah itu istrinya? Said sempat terdiam. Ia lalu menoleh melihat lorong yang menghubungkan ruang tengah dengan ruang dapur. Merasa ngeri, Said mengabaikan suara itu dan segera masuk ke kamar. Malam semakin larut. Said terbaring di kasur bersama istrinya. Entah sudah berapa lama ia terjaga, karena sedari tadi Said merasa tidak tenang. Said baru memberanikan diri untuk turun dari ranjang setelah ia tak mampu lagi menahan keinginan untuk buang hajat. Perlahan Said membuka pintu, berdiam sebentar sembari menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan kalau suara bersenandung itu sudah hilang. Ia lalu menoleh ke arah istrinya, ingin rasanya membangunkan agar ada teman, tapi tak enak hati bila harus membangunkan istrinya. Ia pun melangkah sendirian ke sana. Di dapur ada pintu belakang untuk akses ke pekarangan tempat biasa menjemur pakaian. Said tercekat ketika melihat pintu itu belum terkunci. Sebentar ia melongokkan kepalanya keluar sembari memastikan sebelum akhirnya menutup pintu rapat-rapat. Perasaan tak enak itu kembali datang ketika ia mendengar pintu kamar mandi berderit sebelum menutup. Said mengetuk pintu, berpikir kalau istrinya ada di dalam sana. Tapi setelah 3 kali ketukan, tak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Merasa kesal, Said mengetuk pintu semakin keras, sampai akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam muncul istrinya melangkah keluar. "Sabar, Mas," ucap Rini. Setidaknya Said bisa bernapas lega melihat yang keluar adalah istrinya. Said lantas masuk ke dalam kamar sambil memberi pesan kepada istrinya untuk menunggu. "Tunggu kena ya, Dek. Tunggu di sini ya, Dek," ucap Said dan istrinya mengangguk. Tak lama setelah Said masuk dari dalam kamar mandi, Said bisa mendengar suara istrinya bersenandung. Hal itu membuat Said sebentar terdiam, sembari mencerna kalimat demi kalimat yang terlantun. Masalahnya, baru kali ini Said mendengar istrinya bersenandung. Apalagi suaranya semakin lama semakin aneh. "Dek," panggil Said dari dalam kamar mandi. Tak ada jawaban, malah senandung itu kini berubah menjadi suara menangis lirih. Rini, kowe ki ngopo? Rini, kamu itu kenapa?" "Mas, goleki Walisdi. Mas, dicari Walisdi. Kowe ki ngomong opo?
kamu itu bicara apa? Tanya Said bernada tinggi. Mas, Goleki Walisdi. Mas, dicari Walisdi. Untuk ketiga kalinya, Rini menjawab semua pertanyaan suaminya dengan kalimat yang sama. Said yang merasa Rini semakin aneh, lantas membuka pintu. Di sana, Said tak menemukan istrinya. Buru-buru, Said keluar sembari menatap sekeliling. Kemana istrinya pergi? Sampai tiba-tiba dari samping tembok kamar mandi, sosok pocong tanpa penutup kepala muncul sambil berteriak, Goleki Walisdi, dicari Walisdi, dengan mata melotot dan wajah sudah tak berbentuk. Melihat hal itu, Said cepat-cepat berlari keluar. Ia benar-benar ketakutan setengah mati. Sampainya di depan kamar, Said berhenti manakala mendengar suara tertawa berat dari seorang lelaki. Said ragu antara ingin masuk memastikan atau keluar mencari bantuan. Namun rasa penasaran akan istrinya yang memilih masuk memastikan. Di dalam kamar, Said bisa melihatnya. Rini masih tertidur pulas. Hal itu membuatnya sedikit merasa lega. Tapi rasa tercekamnya masih saja menggelayuti. Said buru-buru naik ke ranjang dan merebahkan tubuh di samping istrinya. Puluhan detik, menit berlalu, tapi Said belum juga bisa terpejam. Jiwanya benar-benar terguncang, hingga kipas angin yang sedari tadi memberikan kesejukan pun perlahan menuntun matanya terpejam. Said lagi-lagi harus merasa kengerian, manakala ia merasakan hawa di dalam kamarnya mendadak berubah panas. Nafasnya sesak, badannya seperti ditindih sesuatu. Said mencoba untuk membuka matanya, namun seakan ada yang menahannya. Said berdoa sebisanya, namun bibirnya terasa keluh sampai detik di mana Said memaksa untuk membuka matanya. Sekali lagi, samar ia melihat ada sosok sedang berdiri di atas tubuhnya. Perlahan penglihatannya semakin jelas hingga ia bisa melihat sosok pocong tanpa penutup kepala dengan wajah penuh borok. Apalagi bola matanya yang hampir copot itu sedang memandangi Said yang sedang ketakutan. Hal itu membuat Said tak sadarkan diri dan terbangun ketika matahari sudah muncul. Siang itu, setelah dirasa sudah membaik, Said memilih untuk tidak berangkat bekerja. Dia ingin menemui Mbah Malik, sudah disamarkan sesepuh desa yang sekaligus ustadz di desanya. Tak butuh waktu lama untuk Said sampai. Tepat setelah pintu dibuka, Said dipersilahkan masuk dan mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mbah Malik kemudian meminta untuk diantar ke rumah Said saat itu juga. Beberapa kali lelaki itu menatap sekeliling rumah, seakan ada yang dilihat, terutama di kamarnya. Sejenak terdiam, lalu Mbah Malik meminta segelas air putih sembari membaca doa sebelum diminum habis oleh Said. Mengkene wes akeh sik do mampir id. Iki mesti ono sebabe. Kira-kira kowe nglakoni opo dek wingi? Di sini sudah banyak yang mampir id. Kira-kira kamu ngelakuin apa kemarin? Ucap Mbah Malik bertanya. Tak butuh waktu lama untuk Said mengingat-ingat. Said lantas menceritakan awal mula kenapa sampai bisa separah ini. Mbah Malik menggeleng, seolah tak menyangka Said bakal melakukan hal seperti itu. Yo wes,
kabeh wis terlanjur. Untung kowe cepet-cepet dene. Niki sampai berlanjut 7 dino. Iso-iso sukmamu kegowo. Sudah, semuanya sudah terlanjur. Untung kamu cepat-cepat kesini. Kalau ini berlanjut sampai 7 hari, bisa-bisa sukmamu dibawa. Terus, kulo kudu piye mbah? Terus aku harus gimana mbah? Tanya Said. Mengko pingi simbah tak ndene maneh. Anake pengajian cilik-cilikan wae. Nanti malam simbah tak kesini lagi. Adakan pengajian kecilan-kecilan saja, bukan Mbah Malik. Sang itu Said mengantar Mbah Malik kembali ke rumahnya. Demikian cerita horor dari tweetnya Kalong di Twitter. Jangan pernah sekali-kali memanggil nama ini 3 kali di depan cermin. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Itulah cerita dari Jurnal Horor. Masih banyak hal-hal di luar nalar yang ada di sekitaran kita, bahwa kita tuh tidak hidup sendirian, kita hidup berdampingan bersama mereka yang tak kasat mata. Banyak hal-hal di luar nalar yang masih belum bisa dipecahkan secara logika. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang sudah komen. Yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis. Sampai ketemu lagi di Jurnal Horor dengan cerita-cerita lain yang lebih menyeramkan, yang bikin kamu merasa tidak sendirian.